ini membuat podcast tentang membahas politik Indonesia saat ini bersama guru PKN kita langsung, Bu Septi. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin melakukan podcast dengan narasumber yaitu Bu Septi sebagai guru PKN. Kita akan menanyakan tentang keadaan Indonesia di masa kini. Perkenalkan, saya Septi Dwi Astuti, biasa dipanggil Septi atau Bu Septi. Saat ini saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi Bu, di sini saya Lala Syakila dan Syakilatun dari 11 MPLG 1 ingin bertanya tentang keadaan Indonesia saat ini. Pertama saya mau bertanya, menurut Ibu Indonesia ini udah merdeka atau belum? Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang Indonesia ini udah merdeka atau belum, mungkin bisa kita uraikan kalau misalnya secara de jure itu atau secara hukum memang Indonesia udah merdeka kan tanggal 17 Agustus 1945 di mana pada saat itu memproklamirkan proklamasi bahwa Indonesia merdeka. Tapi secara fakta ternyata kemerdekaan itu nggak cuma bebas dari penjajahan aja, tetapi secara fakta itu bisa dilihat sekeliling kita apakah negara Indonesia itu udah merdeka atau belum. Karena bagi Ibu makna merdeka itu nggak cuma lepas dari penjajahan aja, tetapi juga dilihat gimana sih sekeliling kita, apakah banyak sekeliling kita itu udah merdeka atau belum gitu. Karena makna kebebasan itu baik lagi ya, nggak cuma dari bebas dari penjajahan aja, tetapi apakah kita udah bebas mengeluarkan pendapat kita, apakah kita udah dalam mengemukakan pendapat itu udah bebas atau belum, apakah kita udah bebas dalam mendapatkan pendidikan yang layak, apakah kita sudah bebas dalam mendapatkan pekerjaan yang sudah disediakan oleh pemerintah itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya sudah merdeka atau belum, secara de jure atau secara hukum memang sudah, bukan. Tetapi secara de facto atau secara fakta bisa dilihat nih dari sekeliling kita, apakah memang sudah merdeka atau belum gitu. Tapi memang kalau misalnya ditanya menurut Ibu sendiri, bisa dikatakan belum sepenuhnya merdeka, seperti itu. Menurut Ibu tuh makna dari merdeka secara pribadi apa Pak? Jadi kalau menurut Ibu itu makna merdeka secara pribadi, merdeka itu nggak cuma lepas dari penjajahan aja, tetapi juga bagaimana kita secara bebas mengungkapkan pendapat kita, bagaimana kita bebas berkreasi, bagaimana kita bebas buat mendapatkan hak-hak kita gitu, seperti itu. Kan kalau zaman dulu tuh ada kayak perjuangan dari orang dulu gitu ya, buat apa sih dapetin kemerdekaan itu. Menurut Ibu tuh perjuangan pahlawan-pahlawan zaman dulu tuh relevan nggak sih sama keadaan Indonesia yang saat ini kayak gini? Maksudnya gimana tuh Lela? Jadi kayak kan mereka kan udah berjuang nih buat dapetin kemerdekaan, tapi itu kayak perjuangannya tuh udah segitunya, tapi masih aja Indonesia kayak begini, kayak masih dianggap kayak antara merdeka sama nggak merdeka gitu. Iya, itu dia sih menurut Ibu, itu dia gimana caranya kita harus mengingat nih jasa para pahlawan kita dulu yang memang sudah berjuang buat gimana caranya Indonesia itu merdeka. Dan menurut Ibu kita sebagai penerus penerus perjuangan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang dahulu, menurut Ibu ya harusnya kita melihat ya, berkaca dari dulu ini para pejuang ini bersikapnya seperti ini. Jadi tidak melupakan jasa para pahlawan yang memang dulu itu memperjuangkan gimana caranya Indonesia ini merdeka, seperti itu. Menurut Ibu itu Indonesia ini udah adil belum ya buat rakyatnya gitu? Kalau dibilang adil, sebenarnya bingung ya tolak ukur kita mencapai adil itu seperti apa, karena kan masing-masing orang itu punya perspektif sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut Ibu sendiri belum sepenuhnya adil
adil gitu. Apalagi kalau misalnya berbicara dari pemerintah atau penguasa, apakah adil ke rakyat Indonesia itu sendiri atau belum gitu. Tapi kalau menurut Ibu belum sepenuhnya seperti itu. Kalau lihat kondisi politik sekarang, optimis nggak sama masyarakat Indonesia yang akan datang ke depannya gitu? Buat bersatu gitu atau buat Kemajuan bangsa. kalau melihat kondisi politik saat ini sebenarnya optimis atau enggak buat negara Indonesia ke depan, ya tentu sebenarnya harus optimis gitu kan. Tapi balik lagi dari para pemangku kebijakan ini optimis nggak buat negara Indonesia, kemajuan negara Indonesia ke depannya gitu. Nah makanya dari sini kita nih sebagai masyarakat Indonesia harus aware terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarin sama pemerintah Indonesia, karena kebijakan yang ada di negara Indonesia ini saling bersangkut paut gitu. Memang betul kebijakan ini adanya di lingkup politik, tapi kebijakan politik ini berpengaruh ke yang lain-lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, itu sangat berpengaruh. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus aware sama apa yang ada, apa yang dikeluarkan sama kebijakan yang dikeluarin sama pemerintah Indonesia. Itu sih kalau menurut Ibu. Ibu pernah kecewa gak sih sama pemerintahan yang ada di Indonesia gitu? Kalau kecewa mungkin secara pribadi ada kecewa, cuma balik lagi ya, kita di sini kecewanya itu diungkapinnya seperti apa gitu. Jadi menurut Ibu harusnya kekecewaan ini harus disampaikan dengan cara atau prosedur yang baik, sehingga nantinya bisa didengar sama pemerintah dan itu menjadi bahan evaluasi buat pemerintah itu sendiri. Tantangan gitu kan, mau dimulai itu menurut Ibu tuh kayak bangsa Indonesia ini punya tantangan terbesar gitu gak sih? Kayak apa sih yang bikin Indonesia kayak gitu? Terus yang gak bisa maju itu punya negara Indonesia itu pasti punya tantangan terbesar, begitu juga negara-negara lain ya. Cuma kalau misalnya dilihat dari negara Indonesia itu sendiri, negara Indonesia itu kan sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin bisa dilihat di negara Indonesia itu pulaunya banyak, nggak cuma satu, agamanya juga banyak, budayanya juga banyak, suku bahasanya juga banyak. Yang menjadi tantangan terbesar Indonesia itu adalah sosial kulturalnya menurut Ibu, yang ini menjadi tantangan terbesar kayak gitu. Jadi kita aja kalau misalnya diibarat kata satu kelas aja terkadang masih menimbulkan perbedaan-perbedaan yang ada, di mana kita ngomongnya ini udah lingkup negara gitu kan, pasti ada gitu tantangannya. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu tidak menjadi negara Indonesia itu menjadi terpecah belah, melainkan perbedaan itu dijadikan sebuah keuntungan untuk menjadi negara Indonesia itu yang saling toleransi, menghargai, seperti itu. kalau buat Indonesia itu punya saran nggak sih kayak pemerintah Indonesia? Kalau ngomongin tentang pemerintah Indonesia, saran dari Ibu mungkin bisa lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi dari rakyat sih. Ibu punya motivasi nggak sih buat kedepannya bangsa ini tentang pengajaran KKN? Mungkin kalau saran dari Ibu di sini Ibu sudah memberikan teori-teori bagaimana kenegaraan itu berjalan gitu. Nah, cuma memang kalau dari Ibu kan Ibu berpihak, kalau buruh itu berpihak netral gitu kan, nggak mencondong ke kanan atau mencondong ke kiri, itu enggak. Nah, buat siswa di sini, saran dari Ibu adalah apa yang sudah diberikan secara teori dari gurunya bisa dilihat kondisi negara Indonesia itu seperti apa, apakah sesuai dengan teori yang telah dipelajari atau tidak. Kalau misalnya memang nggak sesuai dengan yang dipelajari, baiknya itu seperti apa, itu tolong diperhatikan. Jangan sampai kita menyuarakan aspirasi kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, dengan cara-cara yang tidak semestinya seperti itu. Jadi bisa dilihat bagaimana kondisi negara kita melalui teori
teori-teori yang memang sudah dipelajari di dalam kelas. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita tentang Pada